Nah, apabila seorang hamba berbuat dosa, dia tahu dia banyak dosa, dia banyak maksiat, maka tugas dia dan tugas kita semua, karena kita banyak berbuat dosa, banyak kelalaian, banyak maksiat. Tugas kita, kita banyak mengamalkan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Maka ini satu fikih yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba agar dia ketika wafat bersih dari dosa-dosa. Dan dia tahu apa saja sebab-sebab yang dapat menggugurkan dosa. Ya, dia amalkan sebab-sebab tersebut, atau ketika ada satu sebab terjadi pada dirinya, dia ihtisab, mengharapkan pahala dan mengharapkan kalau perkara tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa dia. Maka ketika dia wafat, dia telah bersih dari dosa-dosanya lantaran dia terus mengamalkan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ada 10 sebab. Ya, insyaallah kita ringkas, dan insyaallah taala kalau ada kesempatan kita ringkas berupa tulisan, nanti kita share. Cuman tetap dicatat. Ya. 10 sebab yang dapat mengampuni, amalan 10 sebab yang dapat menggugurkan dosa manusia. Yang pertama, taubatan nasuh. Taubat nasuha. Dan taubat kewajiban seumur hidup sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalan yang kedua yang dapat mengampuni dosa, istighfar. Banyak beristighfar. Kalau taubat lebih umum dibandingkan istighfar. Taubat tadi kembali kepada Allah dengan syarat-syarat yang disebutkan. Sedangkan istighfar yaitu mengucapkan kalimat astaghfirullah dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ini diringkas ya. Wa illa kalau nggak banyak. Perbuatan-perbuatan baik yang dapat mengampuni dosa. Yaitu perbuatan-perbuatan baik atau amalan-amalan saleh gitu. Dalam bahasa Arabnya al-hasanat al-mahiyat. Perbuatan-perbuatan baik yang dapat menghapus dosa atau amalan saleh yang dapat menghapus dosa. Kemudian poin selanjutnya, sebab-sebab yang dapat mengampuni dosa atau masih amalan-amalan yang dapat mengampuni dosa, menjawab azan. Ini juga penting, menjawab azan. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengarkan muadzin, kemudian sampai muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, ghufira lahu dzambu. Diampuni dosanya. Ya. Jadi ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua kali, kita menjawabnya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi atau wa bi Muhammadin rasula. Kalau kita mengucapkan itu, kata Nabi, ghufira lahu dzambu, diampuni dosanya. Itu salah satu sunnah muadzin. Kemudian bertasbih dan bertahlil, ini juga dapat mengampuni dosa. Disebutkan dalam hadis, antum perhatikan, sesungguhnya alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allah wa akbar, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah wa akbar. 4 zikir ini kalau diucapkan oleh seorang hamba akan mengampuni dosanya sebagaimana daun-daun yang berjatuhan dari rumput. Daun-daun yang berjatuhan dari pohon. Dalam riwayat lain, apabila seseorang berkata la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, apa yang dia ucapkan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, tidak ada di atas muka bumi kecuali perkataan seseorang tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, melainkan akan diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Antum kalau nanti nyampe rumah, buka Google, lihat buih di lautan. Buih itu besar ternyata. Ya, orang bisa masuk ke dalamnya. Dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah,
itu bisa mengampuni dosa dia walaupun dosanya lebih banyak dibandingkan buih di lautan. Lihat subhanallah. Ini besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, tadi semua amalan-amalan tadi masuk ke poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang dapat mengampuni dosa, doa orang-orang baik. Doa orang-orang baik. Ya, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya, maka itu bisa mengampuni dosanya. Makanya apabila seseorang melihat orang yang berbuat maksiat, dia doakan hidayah dan juga dia doakan ampunan. Dan jangan dia celak dosa saudaranya. Karena orang yang mencela dosa saudaranya, dalam riwayat disebutkan, dia akan diuji oleh Allah dengan dosa tersebut sebelum dia wafat. Tapi kalau misalnya kita lihat saudara kita mubtala, diuji oleh Allah dengan dosa, kita doakan dan ampunan dan hidayah. Allah maghfir lahu, Allah mahdih. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah hidayah kepada dia. Ya. Itu sebab mengampuni dosa dia dan sebab mengampuni dosa kita. Kemudian di antara poin yang lain yang dapat mengampuni dosa, menghadiahkan pahala ibadah kepada seseorang. Menghadiahkan pahala ibadah kepada seseorang. Ini juga termasuk kebaikan. Baik orang itu masih hidup atau orang itu sudah wafat. Kemudian di antara perkara yang dapat menggugurkan dosa, yang keberapa ikhwah? Keenam, musibah dan penyakit. Ini penting. Musibah dan penyakit. Ya, jadi musibah dan penyakit subhanallah yang Allah berikan kepada kita itu bukan sia-sia atau tidak memiliki arti. Tapi musibah dan penyakit yang menimpa diri kita itu memiliki hikmah yang sangat besar. Cuman kadang manusia tidak mengetahui hikmah tadi, maka dia kurang menerima. Kemudian di antara amalan yang lain kita percepat ya ikhwah. Di antara sebab yang lain yang dapat mengampuni dosa hamba yaitu fitnah kubur dan hempitan kubur. Fitnah kubur dan hempitan kubur. Hempitan kubur. Amalan yang lain atau sebab yang lain yang dapat mengampuni dosa seorang hamba yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di akhirat kelak. Kemudian juga di antara perkara lain yang dapat mengampuni dosa seorang hamba yang keberapa? Ahwal yaumil qiyamah. Ketakutan pada hari kiamat. Kegoncangan dan ketakutan hari kiamat. Dan yang terakhir, yang ke-10 ya. Yang terakhir, apa yang mengampuni dosa? Terakhir. Tadi sebab-sebab tadi semuanya awal dilakukan sama seorang hamba dari tobat, istighfar, amal-amal saleh dan yang lainnya. Yang kedua, setelah dia sudah lewat dari amal saleh, pengampunan dosa pemberian Allah. Tapi dari sebab-sebab alam barzah dan akhirat. Seperti hempitan kubur, pertanyaan malaikat, syafaat Nabi SAW, kemudian apa lagi? Ya, kedahsyatan hari kiamat dan seterusnya. Kalau itu semua belum diampuni dosanya, yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Terakhir kesempatan dia dapat ampunan. Apa? Betul, rahmat Allah Azza wa Jalla. Akhir. Subhanallah, terakhir rahmat Rabbil Alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalannya, nasallallahu alaihi tidak mengampuni dosa dia, hempitan kubur tidak mengampuni dosa dia, azab kubur tidak mengampuni dosa dia, syafaat, dia tidak mendapatkan syafaat Nabi, tidak mendapatkan syafaat malaikat, tidak mendapatkan syafaat saudaranya, tidak mendapatkan syafaat orang tua, tidak mendapatkan syafaat teman-teman saleh. Semuanya belum mengampuni dosa dia. Yang terakhir harapan dia satu, rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang diampuni oleh Allah karena rahmat Allah, mutlak rahmat Allah. Ya, tidak ada amalan dan tidak ada syafaat. Dia diampuni mutlak dengan rahmat Allah. Ya. Nah, sampai kalau tidak ada lagi, artinya terakhir dia tidak dapat rahmat Allah, sudah tidak ada lagi ampunan.
Maka ini menunjukkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan besar apa tidak? Besar. Maka orang yang merugi tidak ada dari 10 poin tadi dia dapatkan sama sekali. Kalau 10 itu dia tidak dapatkan sama sekali, maka disebutkan dalam hadis fala yalumanna illa nafsah. Jangan ada yang dia salahkan kecuali diri dia sendiri. Disebutkan dalam hadis, ya ibadi, kata Allah Azza wa Jal, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, ini amalan-amalan kalian. Aku simpan secara rapi untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha. Nanti aku tunaikan semuanya di akhirat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan amal kebaikannya baik, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang menemukan selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan ada yang dia salahkan kecuali diri dia sendiri. Kok kenapa sampai dia tidak mendapatkan hatta sedikit dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Ya kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau seandainya seorang hamba tidak diampuni dengan sebab-sebab tadi, maka dia harus dibersihkan dengan api neraka. Kalau tidak ada, maka dia harus dimasukkan ke dalam api neraka, dibersihkan dari api neraka, kemudian baru dikeluarkan lagi, dimasukkan ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka. Kenapa? Karena enggak semua orang masuk surga tanpa azab. Ada orang masuk surga melalui azab. Diazab terlebih dahulu baru masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan sebab-sebab pengampunan dosa yang tadi kita sebutkan. Anda pikir cukup ya?